Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Melva. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Oke, faktor persekutuan terbesar atau FPB itu diperoleh dengan menentukan faktor persekutuan bilangan-bilangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Mari kita kerjakan bersama. Bu Siska mempunyai jeruk sebanyak 50 buah dan salak sebanyak 60 buah. Keduanya akan ia bagikan menggunakan piring yang sama banyak. Bu Siska bingung menentukan banyak piring yang harus disiapkan. Nah, mari kita bantu berapakah jumlah piring yang harus disiapkan Bu Siska. Untuk menentukan jumlah piring yang harus disiapkan, kita dapat menentukannya dengan mencari FPB-nya. Langkah pertama yaitu tentukan terlebih dahulu faktor dari 50 dan 60. Oke, ini kita tentukan faktor 50-nya menggunakan tabel seperti pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kemudian ini tabel untuk faktor dari 60. Nah, bisa kita dapatkan faktor dari 50 yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Dan faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, setelah kita mendapatkan faktor dari masing-masing, yaitu dari 50 dan 60, kemudian kita tentukan faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Nah, dari faktor 50 dan 60, mana saja faktor yang sama? Yang bersekutu yaitu 1. Kemudian bilangan berapa? Bilangan 2, lalu bilangan 5, kemudian bilangan 10. Maka faktor persekutuan dari 50 dan 60 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, setelah kita mendapatkan faktor dari masing-masing bilangan, kemudian kita tentukan faktor persekutuannya, lalu kita pilih faktor persekutuan yang paling besar, yang terbesar. Maka faktor persekutuan terbesarnya dari 50 dan 60 adalah 10. Nah, oleh karena itu, karena banyak piring untuk jeruk dan salak harus sama, jadi total banyaknya piring yang dibutuhkan Bu Siska adalah sejumlah 10 piring. Sampai sini apakah ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, anak-anak bisa putar kembali video ini atau tanyakan langsung kepada Ibu Melva ya. Mari kita lanjutkan. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih adalah suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih itu tersebut. Nah, selain menentukan FPB dengan mencari faktor persekutuan terlebih dahulu, menentukan FPB juga bisa dengan faktorisasi prima. Yang pertama yaitu faktorisasi prima dengan pohon faktor.
Sama seperti pelajaran sebelumnya, kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Nah, di sini sudah ada pohon faktor untuk faktorisasi prima bilangan 50. Nah, untuk pembaginya ada 2, 5, dan hasil akhirnya 5. Maka kita kalikan. 2 kali 5 kali 5. Nah, perkalian 2-nya ada berapa? Ada 1 ya. Kemudian perkalian 5-nya ada 2. Maka dapat dituliskan 50 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian cari juga faktorisasi prima dengan pohon faktor untuk bilangan 60. Nah, ini dia pohon faktorisasi prima bilangan 60. Bilangan pembaginya ada bilangan 2, 2, 3, dan hasil akhirnya 5. Maka kita kalikan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya perkalian 2-nya ada berapa? Ada 2 ya, maka perkalian 2 ada 2. Kemudian perkalian 3 ada 1. Dan perkalian 5-nya ada 1. Jadi dapat dituliskan 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sampai sini sudah dipahami? Jika sudah mendapatkan faktorisasi prima, maka selanjutnya adalah kita tentukan FPB-nya. FPB diperoleh dari perkalian faktor-faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, ini tadi perkalian faktorisasi prima dari 50, dan ini perkalian faktorisasi prima dari 60. Kita lihat mana saja faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, ada bilangan 5 dan bilangan 2 ya. Kemudian kita ambil pangkat yang terkecilnya. Nah, berarti FPB dari 50 dan 60 adalah 2 dikali 5. Hasilnya yaitu 10. Wah, ada sebuah tabel. Nah, ya, untuk menentukan FPB dengan faktorisasi prima, selain menggunakan pohon faktor, kita juga dapat menentukan dengan faktorisasi prima menggunakan tabel. Kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, di sini ada tabelnya 50 dan 60. Apabila ada 3 bilangan, tinggal ditambahkan lagi di samping bilangan 60. Nah, kita kerjakan bersama ya. Seperti di pelajaran sebelumnya, dengan tabel yaitu kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Apakah 50 dapat dibagi 2? Ya, hasilnya 25. Kemudian 60 dibagi 2, hasilnya 30. Karena kedua bilangan dapat habis dibagi 2, maka kita lingkari. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. Apakah 25 bisa habis dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita tulis kembali 25. Kemudian 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Karena tidak kedua bilangan hanya 30 yang bisa dibagi 2, maka tidak perlu kita lingkari. Selanjutnya 25 dan 15. Apakah ada lagi yang bisa dibagi 2? Tidak ada ya. Maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 3. 25 apakah bisa habis dibagi 3? Tidak bisa, maka kita tulis kembali 25. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5.
Sama seperti sebelumnya, karena tidak keduanya yang dapat habis dibagi 3, maka tidak perlu kita lingkari. Selanjutnya 25 dan 5. Apakah masih ada yang bisa habis dibagi 3? Jika tidak ada, kita lanjut ke bilangan prima setelah 3, yaitu 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, karena bisa keduanya dibagi 5, maka kita lingkari. Karena belum mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1 dan 1, maka kita lanjutkan lagi. 5 dapat habis dibagi 5, hasilnya 1. Dan 1 kita tetap tulis 1. Nah, karena hasil bawahnya sudah sama-sama 1, maka faktorisasi prima dengan tabelnya cukup sampai di sini. Kemudian kita lihat bilangan pembagi yang kita lingkari. Nah, FPB dari 50 dan 60 adalah perkalian dari setiap bilangan pembagi yang dapat membagi habis kedua bilangan. Nah, yang dapat membagi habis kedua bilangan adalah yang tadi kita lingkari. Jadi, FPB dari 50 dan 60 adalah 2 dikali 5, hasilnya yaitu 10. Sampai sini apakah sudah dipahami? Jika kurang paham, anak-anak bisa putar dan pahami kembali video ini atau bertanya kepada orang tua ataupun kepada Ibu Melva ya. Oke, seperti biasa untuk menguatkan materi kita pada hari ini, silahkan anak-anak berlatih mengerjakan soal berikut ini. Terdapat 3 soal, silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan anak-anak, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Oke, sampai sini sudah dipahami? Oke, jika sudah paham semuanya, sekian pembelajaran dari Ibu Melva hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.